Belut adalah merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup banyak penggemarnya. Belut sangat baik dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terlepas dari manfaat dan kandungan nutrisi belut, ikan yang satu ini juga cukup enak untuk dikonsumsi. Rasa dagingnya yang kenyal dan gurih membuat siapa saja yang menikmatinya pasti ketagihan. Tidak heran kalau permintaan akan ikan belut semakin meningkat. Belut merupakan binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air. Binatang ini mempunyai dua sistem pernapasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut. Meski dalam habitat aslinya berada di tempat berlumpur, budidaya belut tidak harus menggunakan media lumpur, namun juga bisa menggunakan air pada kolam biasa. Tetapi, ada beberapa kelemahan dari budidaya belut media air ini, yaitu, Anda harus menyiapkan makanan yang cukup untuk belut. Hal ini dikarenakan, belut hanya akan memakan makanan yang disediakan saja. Selain kelemahan, budidaya belut ini tentunya juga memiliki kelebihan, yaitu, memudahkan untuk mengontrol belut ketika terserang penyakit, dan juga memudahkan petani belut untuk menurunkan intensitas terjadinya kanibalisme antar belut. Berikut ini adalah beberapa tahapan dan cara budidaya belut dengan media air. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan media tempat dan air budidaya. Langkah awal yang dilakukan untuk memulai usaha budidaya belut, yaitu mempersiapkan kolam. Biasanya kolam yang digunakan adalah kolam yang berjenis kolam terpal maupun kolam permanen dari semen. Namun Anda juga bisa menggunakan drum plastik yang dibelah menjadi dua bagian. Tahapan yang kedua adalah pemilihan bibit belut. Pemilihan bibit belut nantinya akan menentukan hasil dari panen, jadi Anda harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan juga unggul. Dalam memilih belut Anda harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Kemudian, hindari bibit belut yang didapat secara alami, karena akan menimbulkan bekas luka. Lalu, ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tahapan selanjutnya adalah penebaran bibit belut. Dalam budidaya belut tanpa lumpur ini, Anda dapat menebar benih belut lebih banyak dibanding budidaya belut menggunakan lumpur. Setelah bibit belut ditebar, tahapan berikutnya adalah pemberian pakan. Anda bisa memberikan beberapa jenis pakan alami seperti limbah ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam maupun pelet. Biasanya pakan akan diberikan secara berkala 3-4 kali sehari. Semakin besar dan semakin berumur bibit, maka jumlah pakan akan lebih sedikit. Tahapan berikutnya adalah perawatan belut. Dalam melakukan perawatan belut, Anda harus memperhatikan kualitas air, pemberian pakan secara teratur serta sesuai dengan takaran agar tidak menimbulkan air yang cepat kotor dan sifat kanibalisme belut. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air di kolam, sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Tahapan berikutnya adalah yang paling ditunggu, yaitu panen belut. Proses pemanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran dan masa panen, karena mau sekecil apapun belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi. Namun agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka bisa melakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan. Belut yang memiliki kualitas baik, bisa seterusnya Anda jadikan untuk indukan dan menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Anda bisa melakukan pemanenan secara harian atau tidak secara sekaligus dengan penangkapan manual. Hal itu karena kebanyakan masyarakat menyukai ukuran belut yang beragam, tidak selalu harus ukuran yang besar. Proses panen pada budidaya belut dengan media air ini lebih mudah dan praktis daripada metode lainnya. Apabila menggunakan kolam, bisa dilakukan dengan menguras kolam atau menjaring belut yang ada di kolam. Bagaimana? Anda tertarik untuk budidaya belut?
Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus video dari kami, dan sampai jumpa pada video berikutnya.